Bismillahirrahmanirrahim. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Nadomnya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani. Apa yang dinamakan isim mu'rab? Kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan ada amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Isim mabni adalah kalimat yang tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Ada berapa isim-isim mabni? Ada 3. Sebutkan. Domir, isyarah, mausul. Yang mu'rab ada berapa? 10. Sebutkan. 1 isim mufrad, 2 isim tasniyah, 3 jamak muzakkar salim, 4 jamak muannas salim, 5 jamak taksir, 6 asmaul hamzah, 7 isim ghair munsharif, 8 isim maksur, 9 isim mangkus, 10 isim yang mudhaf pada yang mutakallim. Jangan taruh di atas kitab. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan mu'rab yang berupa isim maksur. Apa yang dinamakan isim maksur? Adalah isim yang huruf ainnya berupa alif yang sebelumnya berharakat fathah. Isim yang akhirnya berupa alif dan sebelumnya alif berharakat fathah. Baik alif bengkong atau alif tegak. Perhatikan. Atau alif tegak. Sebelumnya alif berangkat fathah. Contoh, perhatikan. Dunya. Di akhir apa dunya? Alif. Sebelumnya alif berangkat apa? Fathah. Sebelumnya alif berangkat apa? Fathah. Dunya. Di akhir apa? Alif. Diakhiri alif. Sebelumnya alif berangkat apa? Fathah. Maka disebut isim maksur. Contoh lagi, perhatikan. Diakhiri apa? Alif. Sebelumnya alif berangkat apa? Fathah. Maka disebut isim maksur. isim maksur. Bagaimana i'rabnya isim maksur? Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan surah. Nadomnya. Fal awalul i'rabu fihi kudira jami'uhu wa walladhi qad kusira. Perhatikan lagi. Apa yang dinamakan isim maksur? Isim yang huruf ainnya berupa alif yang sebelumnya berharakat fathah. Isim maksur adalah isim yang diakhiri alif baik alif tegak atau alif bengkong dan sebelumnya alif berharakat fathah. Contoh dunya. Lafal dunya diakhiri apa? Alif. Sebelumnya alif berharakat apa? Fathah. Maka termasuk isim maksur. Perhatikan lagi, biar bang. Fatwa diakhiri apa? Alif. Sebelumnya alif berangkat apa? Fathah. Maka disebut isim maksur. Bagaimana i'rabnya isim maksur? Rafa dengan nasab dengan fathah, jar dengan surah. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, yang semuanya dikira-kirakan pada alif. Nadomnya. Fal awalul i'rabu fihi qudira jami'uhu wa walladhi qad kusira. Nia, terima kasih Sabang Grammar Nia, terima kasih Nia dan Niati, bukan Nia dan Niati, Nia dan Sabang Grammar, terima kasih semuanya. Baik, contoh sekarang, perhatikan di papan, isim maksur saat rofa menggunakan dhammah, tapi dhammahnya dhammah muqaddarah, dhammah yang
kira-kirakan. Contoh di sini dalam keadaan rofa. Ad-dunya. Ini dalam keadaan rofa. Mataon. Ad-dunya mataon. Ad-dunya di sini dalam keadaan rofa. Tanda rofanya menggunakan dhammah, akan tetapi dhammahnya dikira-kirakan pada alif. Jadi tidak dibaca ad-dunya'u, tetap dibaca ad-dunya. Lafal ad-dunya diakhiri apa? Alif. Sebelumnya alif berkat apa? Fathah. Maka disebut isim, termasuk isim apa? Maksur. Bagaimana i'rabnya isim maksur? Dhamma nasab dengan fathah jar kasroh. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, yang semuanya dikira-kirakan pada Alif. ini contoh isim maksur yang dalam keadaan rofa, di mana tanda rofanya adalah dengan dhammah. Hanya saja dhammahnya dikira-kirakan pada Alif. Nah, dhamnya Lul irabu fihi kudira Jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. jadi tidak dibaca ad-dunya'u, tidak dibaca ad-dunya'u. Dhammahnya tidak nampak, dhammahnya tidak Nampak. Berikut dalam keadaan nasab, perhatikan. Nasab. Dalam keadaan nasab, innad dunya. Innad dunya. Perhatikan di papan. Ad-dunya. Diakhiri apa ad-dunya? Alif. Ad-dunya diakhiri apa? Alif. Terima kasih Kimchi. Ad-dunya diakhiri apa? Alif. Sebelumnya alif berkat apa? Fathah. Ad-dunya diakhiri apa? Alif. Sebelumnya alif berkat apa? Fathah. Isim yang akhirnya alif, sebelumnya alif berkat fathah, maka disebut isim apa namanya? Maksur. Isim Maksur. maksur. Bagaimana i'rabnya isim maksur? Pada mana sahabat ajar kasroh. Sekarang tanda nasab. Dalam keadaan nasab, perhatikan. Innad dunya. Ad-dunya dalam keadaan nasab karena kemasukan amil nasab yaitu inna. Tanda nasabnya, perhatikan. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Fathatun muqaddaratun, fathah yang dikira-kirakan pada alif. Fathah yang dikira-kirakan pada alif. Perhatikan lagi, perhatikan lagi. Perhatikan lagi. Innad dunya, lafal ad-dunya dalam keadaan nasab. Lafal ad-dunya dalam keadaan Nasab. karena kemasukan amil. Nasab. Nah, tanda nasabnya diperhatikan, lafal ad-dunya diakhiri oleh alif. Lafal ad-dunya diakhiri oleh Alif. sebelumnya alif berkat apa? Fathah. Maka disebut isim apa namanya? Maksur. Maksur. Bagaimana tanda nasabnya? Fathah yang dikira-kirakan pada alif. tanda nasabnya menggunakan fathah, akan tetapi fathahnya dikira-kirakan pada Alif. namanya fathatun muqaddaratun alal alif. Alif. Fathah yang dikira-kirakan pada Alif. alif. Nah, domnya. Falawalul i'rabu fihi kudira jami'uhu wa walladhi qad kusira. Berikut dalam keadaan jar, perhatikan. Rabbana atina fid dunya. Perhatikan. Fid dunya. Kenzi. Fid dunya.
Perhatikan ad-dunya diakhiri apa ad-dunya? Alif. Alif. Sebelumnya alif berokat apa? Fathah. Disebut isim apa namanya? Isim maksur. Aza. Disebut isim apa namanya? Maksur. Isim maksur. Bagaimana i'rabnya isim maksur? Rafa dhamma nasab fathah jar kasroh. Yang Rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh. Akan tetapi semuanya dikira-kirakan pada alif. contoh di sini fit dunya tidak dibaca fit dunya i. Tidak dibaca fit dunya i. Kan sini Bang. Tidak dibaca fit dunya i. Kenapa? Karena ad-dunya adalah isim yang diakhiri alif dan sebelumnya alif berokat fathah yang disebut dengan isim maksur. Maka tanda jernya menggunakan kasroh, kasrotun muqaddaratun alal alif. Tanda jernya dengan kasroh yang dikira-kirakan pada alif. Kenapa dikira-kirakan? Karena ad-dunya adalah isim maksur. Kenapa dikira-kirakan tanda jernya? Karena ad-dunya adalah isim maksur. Nah, domnya isim maksur. Falawalu lirabu fihi kuddira jami'uhu wa walladzi qad kusira. Perhatikan lagi. Apa yang dinamakan isim maksur? Adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif yang sebelumnya berharakat fathah. Baik, perhatikan. Bagaimana i'rabnya isim maksur? Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh. Yang dikira-kirakan pada Alif. perhatikan. Nada isim maksur, mu'rab berikutnya adalah mu'rab yang berupa isim maksur. Mangkus. Mu'rab yang berupa isim. Maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri alif, baik alif tegak atau alif bengkok. Dan sebelumnya alif berharokat fathah. Sebagaimana contoh dunya fathah. Wah. Baterina Mira. Maka bagaimana i'rabnya? Isim maksur i'rabnya rofa dengan dhamma yang dikira-kirakan pada alif, nasab dengan fathah yang dikira-kirakan pada alif, jer dengan kasroh yang dikira-kirakan pada alif. Artinya apa? Di saat rofa tidak menggunakan dhammah yang nampak. Sebagaimana ad-dunya'u. Tidak dibaca adun ya'u. Tidak dibaca adun ya'u. Akan tetapi dhammahnya dikira-kirakan pada alif. Alif. Tetap dibaca ad-dunya. Lagi ad-dunya diakhiri apa? Alif. Sebelumnya alif berokat apa? Fathah. Maka disebut isim apa? Maksur. Tanda rofaknya. Dhammah. Tanda rofaknya. Dhammah. Yang dikira-kirakan pada alif. Harkat dhammah yang dikira-kirakan pada alif. Artinya tidak nampak dhammahnya. Tidak ad-dunya'u. Aza. Tidak nampak ad-dunya'u. Tidak nampak ad-dunya'u. Tapi tetap dibaca ad-dunya. Berikut yang nasab. Innad dunya. Amil nasab berarti hukumnya nasab. Amil nasab berarti hukumnya nasab. Tanda nasabnya tetap menggunakan fathah, akan tetapi harokat fathahnya dikira-kira